Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta atau sel galvani, yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Mari kita mulai dengan mengamati sel volta berikut ini. Kalau kamu amati di sebelah kiri, di situ ada logam Zn atau seng yang dicelupkan sehingga dia dalam keadaan kontak dengan salah satu larutan garamnya. Misalkan di sini garam ZnSO4 yang digunakan. Jadi garamnya itu maksudnya garam yang mengandung Zn. Jadi Zn dalam keadaan kontak dengan larutan garamnya, dan di sebelah kanan itu ada logam Cu atau tembaga yang juga dalam keadaan kontak dengan salah satu larutan garamnya. Misalkan di situ CuSO4. Nah, si logam Zn ini dihubungkan dengan logam Cu melalui kawat penghantar listrik. Dan antara kedua larutan, jadi di antara kedua larutan itu dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ini bisa berisi larutan-larutan elektrolit. Di gambar ini menggunakan larutan K2SO4. Sel dalam bentuk seperti ini dinamakan sel volta, karena dia nanti akan menghasilkan beda potensial, bisa menghasilkan arus listrik. Jadi misal di tengah itu, di atas itu dikasih lampu LED, maka dia bisa menyala lampu LED-nya dengan kondisi sel seperti ini. Mari kita analisis apa yang terjadi pada sel volta tersebut. Yang pertama, kita bahas reaksinya dulu. Reaksinya ada dua. Yang pertama ada reaksi oksidasi, yang kedua ada reaksi reduksi. Di sebelah kiri, logam Zn itu mengalami reaksi oksidasi, dia berubah menjadi Zn2+. Jadi lihat di atas itu ada Zn, kemudian di bawah ada Zn2+. Jadi logam Zn itu berubah menjadi Zn2+. Sehingga di sebelah kanan dia menghasilkan 2 elektron. Elektron yang dilepaskan oleh Zn itu ditangkap oleh ion Cu2+ di sebelah kanan. Jadi elektron itu mengalir dari sebelah kiri melalui kawat penghantar menuju ke sebelah kanan. Kemudian terjadi reaksi reduksi di sebelah kanan. Jadi Cu2+ itu menangkap 2 elektron dan menghasilkan logam tembaga Cu. Kalau kamu amati pada sel volta tersebut, di sebelah kiri, logam seng atau logam Zn itu berkurang logamnya. Jadi itu kan yang di dalam larutannya itu berkurang karena dia sudah berubah menjadi Zn2+. Sedangkan yang di sebelah kanan, tembaga atau logam Cu itu bertambah masanya karena Cu2+-nya itu menangkap elektron menghasilkan logam Cu atau tembaga. Jadi yang di sebelah kiri Zn menjadi Zn2+ reaksinya reaksi oksidasi, dan di sebelah kanan Cu2+ menjadi Cu itu reaksinya reduksi. Ingat kemarin ada krao, jadi katoda reduksi, anoda oksidasi. Makanya di sebelah kanan itu dinamakan katoda karena dia elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan di sebelah kiri itu dinamakan anode karena dia merupakan elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian mari kita amati elektronnya. Elektron itu tadi kan dari kiri menuju ke kanan. Dari anode menuju ke katode. Ingat, elektron itu merupakan partikel yang bermuatan negatif, sehingga dia akan menuju ke muatan yang positif, makanya dia menuju ke kanan, menuju ke katode. Jadi arah elektron itu dari negatif menuju ke positif, makanya yang anode itu kutub negatif dan katode itu kutub positif. Jadi kapan katode positif, anode negatif.
Kemudian kita bahas jembatan garamnya. Jembatan garam itu menghubungkan kedua wadah. Dia berfungsi untuk menetralkan kelebihan muatan listrik. Awalnya kan si Zn di sebelah kiri itu berubah menjadi Zn2+. Di anodanya Zn berubah jadi Zn2+, sehingga di situ akan jadi sangat positif sekali. Terlalu banyak Zn2+, dia perlu dinetralkan dengan ion SO42-. Jadi itu kan ada di jembatan garamnya, SO42-nya turun, dia berada di posisi sebelah kiri. Dia untuk menetralkan Zn2+ yang terlalu banyak. Jadi ion negatifnya itu dari SO42-. Dia keluar menuju ke wadah anode untuk menetralkan muatannya. Kemudian elektronnya kan bergerak ke katode. Ke katode dia ditangkap oleh Cu2+. Jadi Cu2+ itu akan berubah menjadi logam Cu. Cu2+ yang terlalu banyak bereaksi menghasilkan Cu, itu kan membuat di sebelah kanan itu menjadi negatif. Karena Cu2+-nya itu terlalu banyak yang hilang. Jadi dia berubah menjadi logam tembaga, logam Cu, maka di situ menjadi lebih negatif. Karena lebih negatif itu dinetralkan oleh ion positif si K+ di situ. K+-nya itu ditarik masuk ke dalam ruang katode untuk menetralkan di ruang katode tersebut. Ingat, di sebelah kanan itu tadi nggak cuma ada Cu2+ ya, jadi ada SO42- juga. Tadi kan ceritanya di sebelah kanan di katode itu larutan garamnya itu kan CuSO4. Berarti terdiri dari Cu2+ sama SO4 kan. Nah, karena Cu2+-nya banyak yang berubah menjadi Cu, maka SO42- itu akan kehilangan Cu. Jadi dia kehilangan pasangannya. Jadi di wadah katode itu tadi menjadi sangat negatif, sehingga perlu ion positif, di mana di situ ion K+ dari jembatan garam yang ditarik untuk menetralkan di wadah katode tersebut, untuk menetralkan ion SO42- tersebut. Jadi di sebelah kiri itu reaksinya reaksi oksidasi, dia nama tempatnya itu anode, muatannya itu negatif. Yang di sebelah kanan itu reaksinya reaksi reduksi, wadahnya itu namanya katode, dan muatannya itu positif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.